Sutriana, CGP Angkatan 11 dari SDN 102/6 Markes 1, Kecamatan Renah Pembarap, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Baik, pada kesempatan ini saya akan melakukan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Pada kegiatan ini saya ditemani oleh rekan saya yang akan menjadi objek pengamatan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Susanti. Saya guru SDN 102/6 Markes 1 dan saya mengajar di kelas 4. Baik, langsung saja kita menuju ke kegiatan pra-observasi. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Bu Mirna. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Desi? Alhamdulillah luar biasa baik Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik nih Bu. Baik Bu Desi, pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi. Jadi pada kegiatan ini tujuannya adalah ketika nanti Ibu Desi melaksanakan pembelajaran di kelas, nanti saat kegiatan observasi saya lakukan kepada Ibu Desi, nanti Ibu Desi bisa menjadi lebih siap, lebih percaya diri dengan berbagai hal yang sudah kita bahas pada kegiatan pra-observasi ini. Ya, baik Bu Mirna. Baik Bu Desi, jadi untuk kegiatan pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Boleh Bu? Ya, boleh Bu, silakan. Baik Bu Desi, untuk pertanyaan pertama terkait tujuan pembelajaran nih Bu. Jadi tujuan pembelajaran seperti apa nih yang Ibu harapkan nanti untuk siswa? Tujuan pembelajaran yang saya harapkan setelah anak mempelajari ini yaitu yang pertama, setelah mengamati gambar, membaca teks, dan menonton video, peserta didik itu dapat memahami kebutuhan tumbuhan untuk proses fotosintesis. Kemudian yang kedua, setelah mereka juga mengamati gambar, membaca teks, dan menonton video, peserta didik dapat memahami dampak proses fotosintesis itu, kemudian mengaitkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk tujuan pembelajarannya ini ada dua ya Bu ya. Jadi murid akan mengamati secara langsung ya. Iya. Kemudian untuk area pengembangan nih Bu Desi, pengennya yang dikembangkan dari siswa seperti apa Bu? Saya di sini lebih menekankan pada keterampilan peserta didik karena nanti peserta didik akan melakukan mengidentifikasi cara mengetahui proses fotosintesis pada tumbuhan. Jadi nanti anak-anak akan langsung mengamati contoh proses fotosintesis di buku maupun di video ya Bu ya? Iya, betul sekali Bu. Baik, kemudian Ibu dalam melaksanakan pembelajaran nanti apa model pembelajaran yang akan Ibu gunakan? Model pembelajaran yang saya akan gunakan yaitu yang pertama tatap muka, kemudian berdiferensiasi, dan juga problem based learning atau bisa disebut dengan PBL. Jadi nanti model pembelajarannya itu ada 3. Yang pertama tatap muka, berdiferensiasi, dan PBL ya Bu ya? Iya. Baik. Oke, pasti nanti pada proses pembelajaran itu berlangsung akan ada sinta-sinta dari model pembelajaran yang Ibu katakan tadi. Baik, untuk strategi Bu, untuk strategi sendiri dalam proses pembelajaran nanti yang Ibu gunakan itu strateginya seperti apa Bu? Strategi yang saya gunakan yaitu berdiferensiasi, proses, ada konten, dan juga ada produk. Baik Bu, lalu bagaimana nih Bu bentuk pembelajaran nanti kira-kira? Jadi begini Bu ya, pada diferensiasi konten saya akan memetakan peserta didik sesuai dengan gaya belajarnya. Kemudian peserta didik itu akan saya beri tugas sesuai dengan gaya belajarnya dan juga mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Baik Bu Desi. Nah, untuk penilaiannya atau evaluasi dalam pembelajaran nih Bu, teknik yang bagaimana nih Bu yang akan Ibu gunakan? Untuk evaluasi yaitu saya menggunakan penilaian sikap, keterampilan, dan juga formatif. Jadi untuk penilaiannya itu ada 3 tadi ya Bu ya? Ya. Oke, satu lagi nih Bu Desi. Kira-kira pelaksanaan pembelajarannya kapan nih akan Ibu laksanakan dan di kelas berapa? Rencana saya akan saya laksanakan pada besok yaitu hari Rabu dan juga di kelas 4. Baik. Mungkin pertanyaan dari saya untuk pra-observasi sudah cukup ya Bu ya. Nanti pada saat observasi, pada kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan, saya harapkan nanti Ibu bisa melakukan dengan maksimal. Apa yang sudah Ibu Desi rencanakan, saya harap nanti bisa saya amati dan tercatat semua agar pembelajaran bisa maksimal dilaksanakan.
Baik, sampai berjumpa di waktu kegiatan observasi dan pasca observasi ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Demikianlah hasil pra observasi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin. Hari ini siapa yang tidak sekolah? Hadir semua? Iya, semuanya hadir. Alhamdulillah. Selamat siang. Siang. Semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, luar biasa. Tetap semangat. Oke ya, sebelum kita belajar, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Oke, silakan berdiri dulu. Ibu yang pimpin ya, sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sebelum kita belajar, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Sudah. Sudah? Sudah. Belum semangat. Oke, biar lebih semangat, sekarang berdiri dulu. Kita tepuk fokus ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Oke, tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, tepuk fokus. Melihat. Mengingat. Fokus. Sudah semangat ya? Masih ingat nggak pelajaran kemarin? Masih ya. Apa yang kita pelajari kemarin? Tentang bagian tubuh tumbuhan ya. Ada apa saja? Akar, batang, ada apa saja? Akar, ada batang, ada daun, ada bunga, ada buah, ada biji. Siapa yang punya tanaman di rumah? Oh, semuanya punya. Oke, sekarang kenapa tanaman harus disiram? Iya, biar tidak mati. Kalau tidak disiram, apa yang terjadi? Mati. Nah, sekarang bagaimana tumbuhan itu mencari makanan? Dari mana? Dari akar ya? Dari mana? Dari matahari apa dari akar? Iya, dari akar. Kemudian, bagaimana rasanya kalau kita duduk di pohon yang rindang? Dingin. Kalau duduk misalnya di tempat yang tidak ada pohonnya? Panas. Jadi, nah sebelum kita belajar, Ibu akan menjelaskan dulu tujuan Ibu untuk pembelajaran nanti, yaitu setelah kalian mempelajari nanti proses fotosintesis melalui video dan juga ada misalnya melihat Ibu menjelaskan, nah kalian bisa mengetahui proses fotosintesis itu. Kemudian pentingnya proses fotosintesis itu untuk bumi ya. Kalau tidak ada tumbuhan, apa yang terjadi? Apa? Iya, oksigen berkurang. Kalau mau menebang, apa yang kita lakukan? Tanam lagi. Iya, ditanam lagi. Boleh nggak kita nebang pohon yang besar? Boleh apa tidak? Boleh. Kalau sudah sebesar ini, boleh ditebang ya. Tetapi jangan lupa menanam kembali satu pohon yang ditebang. Kita menanam 10 pohon ya. Bisa itu? Paham? Oke, sekarang silakan dikeluarkan buku paketnya. Halaman 11.
Sudah dibuka halaman 11? Sudah. Di sini Ibu akan menjelaskan apa itu fotosintesis ya. Fotosintesis itu proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Kalau kita mau makan, apa yang kita lakukan? Iya, memasak. Iya, kalau kita lapar kita memasak dulu. Sama seperti tumbuhan, dia juga memasak makanan. Itu disebut proses apa? Fotosintesis. Nah, ini apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah proses di mana tanaman menggunakan energi cahaya dari matahari untuk memproduksi makanannya sendiri agar tetap bertahan hidup. Manusia kalau mau bertahan hidup apa yang dilakukan? Makan. Oke, lanjut lagi. Ini bahannya. Apa saja bahannya? Cahaya matahari, air, karbon dioksida, dan klorofil. Kemudian bagaimana prosesnya? Karbon dioksida dibantu dengan air, dengan cahaya matahari, klorofil menghasilkan glukosa dan oksigen. Nah, itu adalah prosesnya. Kemudian ini tahap-tahapannya ya. Tumbuhan memperoleh air dari dalam tanah, lalu diserap oleh akar, dan dari akar disalurkan menggunakan sistem transportasi yaitu jaringan xilem dan floem. Nah, oke, disebar ke seluruh organ tubuh tumbuhan termasuk daun ya. Kemudian karbon dioksida diperoleh dari udara yang masuk melalui stomata. Letak stomata di bagian bawah daun. Nah, oke. Yang ketiga, fotosintesis terjadi di daun. Proses fotosintesis akan terjadi ketika klorofil pada daun menangkap sinar matahari, lalu sinar tersebut digunakan untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula dan oksigen. Nah, itu ya. Kemudian gula yang dihasilkan dapat dimanfaatkan langsung oleh tumbuhan atau bisa disimpan dalam organ lain pada tanaman, contohnya buah. Nih, selain gula, oksigen yang dihasilkan keluar melalui stomata lalu ke udara. Oksigen inilah yang digunakan manusia untuk bernapas. Nah, ini yang keenam, glukosa atau gula yang dihasilkan melalui proses ini akan disusun menjadi zat pati atau amilum. Zat pati akan disimpan di dalam akar tumbuhan. Nah, Ibu tanya umbi. Pernah tidak mendengar kata umbi? Seperti ubi kayu, itu juga dihasilkan dari gula ya. Fotosintesis. Ada apa saja? Ada glukosa, oksigen. Ya, itu adalah hasil fotosintesis. Atas ini ada yang mau ditanyakan? Enggak. Oke, lanjut ya. Manfaat fotosintesis. Ini manfaatnya ada berapa? Ada 5, yaitu menghasilkan oksigen bagi makhluk hidup. Kita ini makhluk hidup bukan? Iya, makhluk hidup hanya manusia. Apalagi? Iya, hewan. Berarti hewan juga sama. Kalau tidak ada oksigen, maka hewan juga mati ya. Kemudian menyerap karbon dioksida sehingga udara di sekitarnya menjadi bersih. Nah, udara yang kotor itu diserap oleh apa? Diserap oleh karbon dioksida ya, diserap oleh karbon dioksida biar bersih. Kemudian menyerap karbon dioksida sehingga mengurangi polusi udara. Tahu polusi udara? Polusi udara itu ialah yang disebabkan oleh kendaraan bermotor, mobil, ya, kemudian juga dari pabrik ya. Ada yang di kota-kota itu lihat banyak asap? Iya, banyak asap, makanya dibersihkan dari fotosintesis ya. Kemudian membentuk buah pada tumbuhan dan juga umbi pada tumbuhan. Nah, tadi umbi seperti singkong itu dihasilkan dari proses apa? Fotosintesis. Iya, kemudian menghasilkan bahan makanan ya. Nah, ini selanjutnya kewajiban kita. Kita itu siapa? Manusia ya. Yaitu yang pertama melindungi tumbuhan dari apa? Kepunahan. Kemudian menjaga dan melestarikan tumbuhan agar tumbuh besar dan subur. Bagaimana melindungi tumbuhan dari kepunahan? Menjaganya, apalagi ditanam kembali. Tidak boleh orang menebang pohon sembarangan. Boleh pilih yang sudah besar-besar. Kalau yang masih sekecil ini tidak boleh ditebang. Kemudian menjaganya, jangan memetik sembarangan. Melihat bunga sudah bagus, padahal dia mau berbuah tuh, sudah dipetik. Nah, itu ya berarti tidak menjaga. Makanya kita harus menjaganya ya. Kemudian kita harus melestarikannya. Silakan diperhatikan videonya ya. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga semangat dalam menuntut ilmu.
Pada video sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai bagian-bagian tumbuhan beserta dengan fungsinya. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang proses fotosintesis pada tumbuhan. Wah, apakah kalian tahu? Kita sedang berada di mana? Ya, benar, kita sedang berada di hutan. Wah, pohonnya sangat besar dan rimbun. Tentunya, udara di sini juga sangat sejuk. Apakah kalian tahu bahwa Indonesia memiliki hutan yang sangat banyak? Dari beribu-ribu pulau di Indonesia, tersebar pula hutan-hutan di Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Karena inilah yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan terluas ketiga di dunia. Selain itu, Indonesia juga dijuluki sebagai salah satu negara yang menjadi paru-paru dunia. Lalu, kenapa dengan banyaknya hutan dan pepohonan dapat menunjang kelangsungan hidup di muka bumi ini? Untuk melihat fotosintesis pada tumbuhan. Tumbuhan tidak dapat makan seperti yang manusia lakukan. Contohnya, makan bakso, soto, memiliki mulut, lambung, atau sistem pencernaan yang lain. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri dengan bantuan energi matahari. Lalu, apa saja bahan-bahan yang diperlukan tumbuhan untuk memasak makanannya? Tumbuhan memasak makanannya sendiri dengan menggunakan air, karbon dioksida, dan energi cahaya matahari. Pada daun inilah terjadi proses memasak makanan. Kemudian ada karbon dioksida. Karbon dioksida menjadi salah satu bahan yang penting dalam pembuatan makanan. Karbon dioksida banyak dikeluarkan oleh manusia dan hewan yang kemudian diserap oleh daun melalui pori-pori. Pori-pori kecil yang ada di daun inilah yang disebut dengan stomata. Stomata ini terletak pada bawah daun. Di dalam daun juga terdapat zat hijau daun atau yang disebut dengan klorofil. Klorofil ini berfungsi untuk menangkap sinar matahari, kemudian menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi zat gula dan oksigen. Proses inilah yang disebut dengan proses fotosintesis. Hasil dari proses fotosintesis ini adalah zat gula dan oksigen. Zat gula digunakan oleh tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan makanan pada tumbuhan. Lalu, oksigen akan disebarkan ke udara bebas melalui stomata, dan udara tersebutlah yang biasa kita hirup setiap waktu. Sekarang kita sudah tahu bagaimana proses fotosintesis pada tumbuhan yang mempunyai peran sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia dan juga hewan. Kita tidak bisa hidup tanpa adanya tumbuhan. Semua makanan yang kita makan dan udara segar yang kita hirup berasal dari tumbuhan. Maka dari itu, peran kita sebagai manusia atau makhluk hidup yang paling sempurna adalah untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, serta agar sistem kehidupan tetap berlangsung dengan lancar. Dari video Ibu ini tadi, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah mengerti semuanya? Anak-anak Ibu bagi menjadi 3 kelompok ya. Nah, sebelum Ibu bagi ya, ini nanti saat kalian mengerjakan kelompok, kalian Ibu nilai. Yang dinilai itu adalah keterampilannya, sikap kalian bagaimana, ya, kekompakannya, kerapian tugasnya. Semuanya Ibu nilai, makanya bekerja samalah kalian. Dan nanti di akhir pembelajaran ini nanti kalian akan mengerjakan tugas individu. Oke? Ibu bagi menjadi 3 kelompok ya, kelompok visual, auditori, dan juga kinestetik ya. Kelompok untuk yang visual, silakan bergabung di kelompoknya. Mana kelompok visualnya? Silakan di sini. Oke, kelompok yang kinestetik. Silakan bergabung kelompok kinestetik. Ini kelompok auditori ya. Ibu akan membagikan LKPD-nya berdasarkan kelompok masing-masing. Ini ya. Ini untuk kelompok kinestetik ya. Silakan tunggu sebentar. Ini untuk kelompok auditori. Ini auditori ya. Ini nanti silakan ditempel. Dibaca dulu petunjuknya. Sudah dibaca baru dikerjakan. Silakan ditonton dulu videonya. Nanti mau dikerjakan.
Oke, silakan ditempel selemnya. Ayo silakan dikerjakan dengan temannya. Buat nama kelompoknya di kertas pekerjaannya. Oke, semuanya sudah? Oke, sekarang ya, kita mulai dari kelompok apa dulu? Auditori. Oke, silakan kelompok auditori. Silakan maju ke depan. Oke, ayo. Tolong perhatikan temannya. Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini kami telah Presentasikan mempresentasikan hasil dari dari kelompok kami. ya, apa yang sudah dilakukan tadi, Nak? Kami telah menguji dan mencetakkan kelompok kami. Iya, ada apa saja di sana? Ada cahaya matahari, karbon dioksida, air, klorofil, dan karbohidrat Dan dan oksigen. oksigen ya. Oke ya. Tadi temannya sudah mengerjakan tugas kelompoknya yaitu menggunting ya dan mencocokkan proses fotosintesis. Nah, sekarang ya. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok auditori? Tepuk tangan dulu semuanya. Oke, silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok visual lagi. Oke, yang lain silakan perhatikan temannya. Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan Mempresentasikan. mempresentasikan proses fotosintesis. Ya, tadi kalian apa yang dikerjakan di kelompoknya? Menempel kartu bergambar. Iya, ternyata sudah disusun dengan rapi ya. Iya, ada apa saja di sana? Cahaya matahari, klorofil, air, Terus karbon dioksida, karbohidrat dan karbohidrat dan oksigen. Oke ya, baik. Beri tepuk tangan dulu, Nak. Nah, ada yang ingin bertanya dengan kelompok visual? Tidak. Oke, silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok kinestetik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Baiklah teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil. kami Ya, silakan. yang kami tempel pakai lem. Oke. Dan di sana ada cahaya matahari, oksigen, dan karbohidrat, klorofil, air, dan lain-lain. Dan kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Dari kelompok kinestetik ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, sekarang ya. Boleh duduk lagi ke tempatnya masing-masing. Tadi sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, sekarang ya. Tadi proses fotosintesisnya itu ada 4 bahannya ya. Nah, ada apa saja tadi? Iya, apa lagi? Air, apa lagi? Klorofil, apa lagi? Karbon dioksida ya. Nah, baik anak-anak ya. Nah, berdasarkan kita belajar tadi bahwa fotosintesis itu penting untuk kita makhluk hidup. Jadi sangat penting ya. Nah, kalau tidak ada proses fotosintesis, tidak ada oksigen, apa yang terjadi? Dia akan mati ya. Nah, baiklah ya. Sekarang kesimpulan dari yang kita pelajari tadi bahwa tumbuhan itu memasak makanan. Tidak hanya manusia yang memasak makanan, tetapi tumbuhan juga memasak makanan. Nah, jadi fotosintesis itu sangat penting. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ibu rasa ya semuanya sudah paham dan mengerti tentang proses fotosintesis. Buat namanya ya, di sini ada ada namanya, ada kelasnya, ada tanggalnya ya. Kemudian nilainya nanti ibu yang beri nilai ya, nilainya kosongkan saja.
IPA, Ibu. Ya udah. Dibaca ya, dibaca betul-betul. Jadi nanti Ibu tahu kalian tadi sudah memahami apa belum dari pelajaran yang sudah Ibu ajarkan tadi. Dibaca berulang-ulang. Baca sampai 2 atau 3 kali ya. Salah satu bahan yang terkandung dalam makanan dan sumber tenaga disebut. Ayo dikerjakan lagi nama. Oke, sudah semuanya? Sudah ya. Oke, kalau sudah silakan sini Ibu ambil. Ya. Tunggu sebentar ya, silakan. Duduk aja di tempatnya biar Ibu yang mengambilnya. Oh, belum. Silakan dikerjakan kalau belum. Yang sudah saja ya Ibu ambil. Sudah. Oh, oke. Iya, tunggu sebentar ya. Nama jangan lupa dibuat. Oke, sudah. Bulan 10. Nah, sudah, Bu. Bagaimana menurut kalian pelaksanaan pembelajaran kita pada hari ini? Senang. Menyenangkan belajar hari ini? Menyenangkan. Hal-hal apa sajakah yang masih belum anak-anak Ibu pahami pada proses fotosintesis? Tidak. Oke, bagus ya. Berarti semuanya anak-anak Ibu sudah paham dan mengerti. Bagus. Alhamdulillah. Nah, bagaimana perasaan kalian ketika kalian Ibu suruh nih maju ke depan, presentasikan? Mana tadi perasaannya? Deg-degan. Grogi tidak? Iya, grogi. Oke, berarti perasaannya kalau disuruh maju ke depan apa? Grogi, deg-degan, senang. Oke, sekarang apa yang perlu diperbaiki agar kemampuan kalian lebih baik? Bagaimana? Belajarlah? Iya, belajar lagi ya. Dari berikutnya yaitu wujud zat dan perubahannya ya. Sebelum pulang silahkan dipimpin. Untuk ketua kelasnya, pimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadinal haqqan haqqan warzuqna tilawah wa arinal batila batila warzuqna tilawah. Amin ya rabbal alamin. Oke, tidak ada lagi yang ketinggalan, Nak? Tidak, sudah dibereskan semua? Sudah, buku sama tasnya, penanya sudah? Sudah, oke ya, kita pulang dengan rapi ya. Oke, dimulai dari sini dulu, ayo Nak. Boleh pulang ya. Waalaikumsalam. Oke, ayo. Oke, ini lagi ayo. Oke, yang 2 itu lagi ayo Nak. Waalaikumsalam. Ya, hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Baiklah, pada video kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama rekan saya yaitu Ibu Desi Susanti dan didampingi oleh pengajar praktik yaitu Ibu Didi Pratiwi SPD. Baik, langsung saja kita pada kegiatan pasca observasi. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Bu Irna. Bagaimana nih kabarnya hari ini Bu Desi? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah baik juga. Baik Bu Desi, pada kegiatan kali ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya Bu, yaitu tahapan setelah observasi kelas beberapa hari yang lalu. Baik Bu Irna. Baik Bu Desi, pada kegiatan ini tujuan kita melakukan pasca observasi adalah untuk mengevaluasi kegiatan yang telah kita lakukan pada tahap sebelumnya ya Bu ya. Iya Bu. Nah, kira-kira dari rangkaian kegiatan yang sudah kita jalankan, bagaimana nih perasaan Ibu Desi? Kalau untuk perasaan saya, alhamdulillah sudah lega Bu, karena dalam proses pembelajaran saya sudah melaksanakan sesuatu.
Baik, kalau terkait pengembangan dan strategi pembelajaran yang Ibu lakukan, bagaimana nih Bu hasilnya? Terkait dengan pengembangan strategi pembelajaran, alhamdulillah juga sudah Bu, karena sesuai dengan modul. Kemudian untuk keterampilan siswa juga sudah sangat baik dalam proses fotosintesis. Kemudian juga strategi pembelajarannya juga saya sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, PBL dan juga tatap muka. Baik Bu, lalu terkait harapan Ibu dari kegiatan kita hari ini apa nih Bu kira-kira? Untuk harapan saya yaitu bisa mendapatkan masukan positif agar bisa memperbaiki pembelajaran ke depannya lagi biar lebih baik. Benar sekali Bu, jadi pada tahapan ini saya ingin menyampaikan kepada Ibu hasil observasi kelas yang saya lakukan terhadap Ibu beberapa hari lalu ya Bu ya. Baik Bu, berdasarkan hasil observasi saya di kelas terhadap Ibu secara keseluruhan sudah sangat bagus. Karena tahapan yang ada di modul juga sudah sesuai dengan yang Ibu ajarkan. Lalu terkait aspek-aspek dan strategi pengembangannya juga sudah bagus ya Bu ya. Seperti saya lihat keaktifan siswa, di situ siswa juga sudah mulai aktif. Nah, terus tujuan pembelajarannya juga sudah Ibu sampaikan dengan baik. Lalu metode diskusi kelompoknya, diskusi kelompok juga sudah berjalan dengan baik. Lalu untuk pengelolaan kelas juga sudah cukup baik. Media pembelajarannya juga sudah bagus ya Bu ya. Terus juga ada media pembelajaran yang Ibu sediakan. Lalu untuk apresiasinya juga pemberian apresiasi kepada siswa juga sudah Ibu lakukan. Nah, dari kegiatan kemarin waktu kita melakukan observasi kelas, Ibu Desi mengajar, kira-kira ada tidak masalah yang Ibu hadapi? Masalah yang dihadapi yaitu siswa ada yang hiperaktif Bu, yang masih ngobrol sama temannya, ada juga yang masih mengantuk, itu permasalahannya Bu. Nah, dari permasalahan yang Ibu hadapi, kira-kira bagaimana nih langkah ke depannya akan Ibu lakukan agar siswa tersebut bisa menjadi aktif, bisa mengikuti kegiatan sesuai dengan harapan Ibu? Mungkin saya akan menggunakan strategi yang lain Bu, yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik agar peserta didik itu atau siswa itu bisa lebih aktif, tidak mengantuk lagi dan juga memperhatikan dalam proses pembelajaran. Baik. Jadi juga saya ada sedikit tambahan Ibu catatan. Jadi untuk kalau kemarin itu Ibu menyebutkan jadi ini siswa ini kamu kelompok auditori atau kamu kelompok visual, jadi untuk kedepannya tidak usah kita sebutkan lagi ya Bu ya, cukup kita saja yang tahu. Iya, Bu. Nah terus kemarin juga mindfulness-nya ya Bu ya, mindfulness-nya itu lupa Iya. kemarin. Terus untuk dalam Ibu menyampaikan materi pembelajaran, Ibu bisa juga melibatkan siswa. Jadi siswa itu tidak terlalu bosan atau jenuh. Jadi saat Ibu menjelaskan, nanti pertama Ibu menjelaskan, bisa jadi nanti Ibu menyuruh siswa yang lainnya untuk mendengarkan lalu menjelaskan apa materi yang Ibu sampaikan. Itu ya Bu ya. Iya Bu. Baik Bu, terima kasih Bu, itu masukannya sangat bagus. Semoga kedepannya ya dalam proses pembelajaran saya bisa lebih baik lagi. Baik Bu, sama-sama. Mungkin untuk kegiatan pasca observasinya sudah cukup ya Bu ya. Semoga kedepannya kita Ibu Desi lebih baik lagi, lebih maksimal lagi dalam pembelajarannya. Iya Bu. Demikianlah hasil percakapan pasca observasi saya hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.